80 tahun kita merdeka, mengurus negara, menguras seluruh kekayaan alam, menebang semua hutan, menguras seluruh isi perut bumi, menguras seluruh isi laut. Masa Anda tidak bisa mensejahterakan rakyat? Semua yang ditinggalkan Jokowi ini kan bermasalah. Ya, tidak mungkin Anda mengurus pemerintahan Indonesia pasca Jokowi dalam keadaan normal. Ini keadaan darurat, super darurat, Pak. Harus ada tindakan-tindakan, langkah-langkah, visi yang betul-betul meyakinkan publik bahwa ada masa depan yang lebih baik. Pak Prabowo sudah memberikan harapan itu. Kabinetnya aja memberi pesan yang sangat buruk kepada publik kan. Betul. Kabinet itu sama sekali tidak ada pesan positif dari kabinet itu bahwa dia bisa menyelesaikan masalah. Begitu pemerintahan dilantik, kabinet itu yang memberi pesan secara langsung kepada publik bahwa kita akan punya harapan untuk perbaikan apa tidak. Itu dilakukan Pak Harto dulu. Ini bukan koalisi kepentingan rakyat. Koalisi ini adalah untuk mengamankan presiden, pemerintahan. Sehingga koalisi ini dalam beberapa kasus bisa dikatakan didikte oleh presiden. Jadi sebenarnya kalau koalisi itu adalah memperjuangkan kepentingan rakyat sehingga bisa menggiring dan memaksa presiden untuk taat mendahulukan kepentingan rakyat, itu sih oke-oke saja. Mengapa saya tidak mau lagi jadi anggota DPR? Saya kan dulu anggota DPR. Betul. Kenapa? Tidak ada kemenangan untuk kebenaran. Seharusnya kan kebenaran walaupun minoritas, dia harus menjadi keputusan. Bagaimana bisa presiden hanya dengan SMA yang standarnya lebih rendah dari syarat menjadi kepala sekolah SD? Solusi pertama yang Profesor tawarkan adalah reshuffle. Pembentukan kabinet baru. Kalau reshuffle kan cuma mengeluarkan sekian orang. Ini harus babat gitu ya? Ini harus dimulai dari baru, Pak. Jadi kalau dalam wayang babat alas aman. Kalau tidak gagal, Pak. Ini tidak bisa tambal sulam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seringkali disebut sudah tidak lagi menjadi rumah rakyat, melainkan hanya menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan, dari eksekutif. Apakah DPR RI dan kemudian DPR di daerah masih bisa kita benahi? Dengan cara apa kita membenahinya? Apakah kita harus seperti dikatakan Chairil Anwar merobohkan dulu untuk kemudian membangun secara revolutif sesuatu yang baru? Untuk itu pada kesempatan Madilog kali ini kami mengundang Profesor Muhammad Riaz Rashid, seorang yang kapabilitasnya tidak perlu lagi saya utarakan di sini. Selamat bertemu di Madilog. Terima kasih, Pak. Pak Riaz, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami dan untuk pemirsa Madilog di tempat masing-masing. Dengan senang hati saya datang memang. Terima kasih Pak Riaz. Bagaimana Profesor melihat kinerja DPR RI setidaknya dalam 2 periode terakhir ini? Jadi secara umum memang yang terlihat itu DPR RI lebih banyak berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai politik. Atau publik menilai bahwa para anggota itu sebenarnya cuma kaki tangan partai politik. Mereka taat pada ketua partai. Jadi pemegang kewenangan itu justru di partai atau pimpinan partai. Mereka cuma melaksanakan itu. Dan itu yang kemudian berpengaruh pada kinerja mereka. Karena kalau ketua partai tidak berkenan, mereka tidak bisa, kalaupun itu ada perjuangan untuk kepentingan rakyat, tidak bisa mereka seperti dulu pernah dikemukakan Pak Bambang Pacul, kalau saya tidak salah ya Prof. Iya. Udah berat. Jadi belum lagi dengan adanya koalisi-koalisi itu. Soalnya kalau sudah koalisi sepakat, itu DPR bisa melaksanakan. Mereka cuma melaksanakan konsensus-konsensus di luar yang telah disepakati oleh para pimpinan partai. Jadi nuansa keterwakilan rakyat di DPR itu menjadi kabur.
Ya, Betul. mereka tidak bisa secara bebas menyerap aspirasi rakyat karena aspirasi yang mereka tonjolkan itu adalah partai. Betul. Kalau partai sudah memberi arahan begini, semua harus taat. Begitu tidak taat disiden gitu ya? Ya, Dianggapnya. dan cilakanya itu undang-undang yang dulu pernah saya buat dulu. Undang-undangnya itu tahun Otonomi daerah. 98. Ya. Undang-undang DPR. Undang DPR. Ya, saya dulu kan ketua reformasi politik. Betul, betul. Jadi waktu itu kita tidak memberi kewenangan pada partai untuk mencabut keanggotaan. Oh. Tidak ada kewenangan itu. Jadi mereka bisa bebas. Belakangan undang-undang berikutnya itu dihilangkan ketentuan itu. Jadi dulu itu kita sudah pernah memberi kebebasan luar biasa kepada DPR, anggota DPR itu mereka tidak bisa apa istilahnya itu diretul ya, dicabut gitu ya. Tidak bisa direkol. Di PAW lah kalau ya, sekarang ya. Tidak bisa di PAW. Betul. Kecuali ada kasus pidana. Ya, atau pelanggaran etika yang berat. Betul. Sehingga itu mengganggu citra DPR. Betul. Ya, tapi kalau hanya menyangkut hubungan dengan penyerapan aspirasi, penyampaian aspirasi, tidak ada kewenangan partai untuk merecall mereka. Betul. Apakah dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa DPR atau anggota dalam hal ini sudah tidak lagi berfungsi? Sebagai penyalur aspirasi rakyat, sebagai pejuang untuk kepentingan rakyat, memang fungsinya tidak bisa maksimal. Betul. Karena terkendala oleh kondisi di mana dominasi partai dan pimpinan partai secara pribadi itu sangat kelihatan. Jadi mereka cuma cari selamat aja. Kalau pimpinan partai sudah sepakat, terutama dalam koalisi itu, mereka tidak bisa lagi. Mereka hanya mengeksekusi apa keinginan itu. Betul. Itu yang berlangsung selama 2 periode. Dengan kata lain, apa yang kita lihat di DPR, hari-hari, sidang, dan sebagainya, apakah bisa kita sebut sebagai dagelan kalau begitu? Sebagai? Dagelan. Bisa dianggap dagelan, tapi kalau saya mengatakan itu tidak lagi mencerminkan apa yang kita idealkan untuk sebuah badan representasi. Betul. Untuk perwakilan rakyat. Ya. Sudah seperti itu. Jadi mengapa saya tidak mau lagi jadi anggota DPR? Saya kan dulu anggota DPR. Iya, betul. Saya 2004 itu sampai 2009 saya di DPR. Mau belajar aja bagaimana situasi di DPR. Kesimpulan saya tidak cocok di situ. Kenapa? Tidak ada kemenangan untuk kebenaran. Jadi kebenaran itu walaupun seharusnya kan kebenaran walaupun minoritas dia harus menjadi keputusan. Di sana tidak bisa. Mayoritas itu voting. Bukan logika, argumentasi dan segala macam. Artinya mayoritas semua keputusan diambil berdasarkan voting gitu maksud Prof? Selalu diarahkan ke voting. Selalu diarahkan ke voting. Saya ambil contoh saja. Dulu ketika saya menjadi anggota Pansus untuk calon untuk undang-undang mengenai calon presiden. Ya, karena tidak ada undang-undang kepresidenan, tapi mencalonkan seorang jadi presiden. Itu kan sudah disepakati oleh koalisi besar itu bahwa itu syaratnya cukup SMA saja. Saya mengatakan, kalau syaratnya cukup SMA, itu lebih rendah dari menjadi syarat kepala sekolah, kepala sekolah SD. Itu bagi saya mengganggu persepsi publik tentang kualitas kepresidenan. Ya, jadi saya waktu itu mengatakan, ya seharusnya jangan SMA atau kita jangan beri persyaratan ijazah. Tidak usah pakai ijazah. Bikin siapapun boleh. Persyaratan lain aja. Yang penting bisa baca tulis dan bisa berhitung. Sempat saya bilang begitu karena saya sudah kesal. Ya. Minimalis banget ya. Ya, karena bagi saya presiden itu harus diberi tempat yang terhormat. Iya betul. Ya, bagaimana bisa presiden hanya dengan SMA yang standarnya lebih rendah dari syarat menjadi kepala sekolah SD? Ya, itu. Jadi kemudian memang setelah itu pemilihan berikutnya saya tidak mau mencalonkan diri lagi. Itu 2004, 2009. Ya. Dan dalam banyak catatan 2004-2009 bagi banyak orang masih agak lumayan dibandingkan kesini-sini. Masih lumayan, makanya saya bisa bicara begitu. Tapi terus terang aja pada masa itu pun memang keputusan tidak lagi berbasis kebenaran. Tidak lagi berbasis objektivitas, logika. Keputusan berdasarkan voting, mayoritas minoritas.
Kalau dulu kan kita sering, ini zaman saya SD ya, Prof. Zaman saya SD kita selalu kemudian dikatakan perbedaan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi Barat adalah mereka voting, mereka liberal, dan kita Kita musyawarah musyawarah. untuk Ya. mufakat. Jadi sebetulnya dari 2009 itu kita sudah tidak ada lagi yang namanya maaf demokrasi Pancasila sebetulnya. Iya, demokrasi Pancasila itu kan memang lebih banyak sebagai retorika. Oke. Ya, zaman Pak Harto pun sebenarnya yang diterapkan itu juga tidak seluruhnya sesuai dengan Pancasila. Betul. Karena musyawarahnya itu diarahkan dan dipaksakan. Betul. Jadi secara hakiki belum pernah kita benar-benar mempraktekkan itu musyawarah mufakat yang murni. Betul. Prof, ini ada beberapa hal yang menurut saya menarik dan saya ingin Profesor menilai bagaimana sebetulnya hal ini bisa terjadi. Ada revisi Undang-Undang KPK atau Undang-Undang 19 tahun 2019 yang diproses super kilat hanya 13 hari sejak Surpres. Surpres itu surat presiden ya, Prof. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 yang hanya membutuhkan 4 bulan. Dan ada juga Undang-Undang KUHP yang baru tahun 2022 yang berisi pasal-pasal penghinaan presiden, lembaga, dan sebagainya yang banyak kemudian disoroti sebagai kembali ke masa-masa lalu. Ya. Bagaimana Prof melihat urusan ini dan hubungannya dengan kualitas DPR? Ya, jadi sejak itu semua proses undang-undang yang Anda sebutkan tadi itu semua pengambilan keputusan DPR dikendalikan oleh kepentingan presiden. Itu sangat jelas. KPK itu dikebiri, bahkan KPK sendiri sepertinya ikhlas, tidak keberatan. Ikhlas dikebiri. Tidak pernah ada keberatan. Padahal KPK kan itu didukung oleh publik ya. Betul. Kalau KPK mau bersuara sedikit aja, itu publik pasti mendukung. Civil society pasti mendukung habis. Betul. Ya, tapi KPK sendiri diam. Ya, jadi konon kabarnya itu ada biaya besar untuk menggolkan undang-undang KPK yang direvisi itu. Itu kan tidak mungkin undang-undang itu dimasukkan kepada APBN. Ini dari mana kira-kira? Itu semua uang-uang sogokan itu tidak pakai APBN. Mungkinkah uang-uang non-budgeter ini datang dari kelompok-kelompok kepentingan, oligarki? Bisa oligarki, bisa juga kepentingan dari dimobilisasi dari dana-dana pemerintah sendiri, tapi tidak memotong APBN, tidak langsung memotong dari APBN. Ya, jadi kementerian-kementerian itu kan berkepentingan juga dengan pelemahan KPK. Iya. Bisa saja ada yang mengorganisir kan. Kamu kasih kontribusi berapa supaya bisa gol gitu. Betul. Nah, kemudian mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Saya dari awal itu mempersoalkan undang-undang itu karena itu mengebiri undang-undang tentang pemerintahan daerah, tentang otonomi. Iya. Itu kan menarik semua kewenangan ke Jakarta. Iya, betul. Ya, dengan alasan memudahkan investasi, tapi itu mematikan kreativitas daerah dan mematikan sumber-sumber pendapatan daerah. Sekarang lagi ribut kan? Betul. Daerah kesulitan mencari uang. Karena itu semua sumber-sumbernya sudah ditarik. Betul. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja pun sudah begitu. Oh, sebelum Cipta Kerja sudah begitu. Dengan penarikan beberapa kewenangan, sektor pertambangan ditarik, sektor hutan produksi ditarik, sektor kelautan ditarik. Segala macam. Saya sempat mendengar galian C aja pernah di pusat ya, Prof. Betul. Apa itu? Galian C aja katanya pernah kemudian ditarik ke pusat. Sekarang sudah di provinsi. Dulunya kan di kabupaten. Iya. Ya, galian C itu kan tambang paling rendah. Betul. Pasir gitu. Itu pasir dan kerikil itu. Iya. Bagaimana bisa diurus oleh provinsi, terlalu jauh. Iya. Bahkan ketika di kabupaten pun itu dalam prakteknya sudah didelegasikan kepada kecamatan. Oke. Ya. Iya. Karena itu ada sedikit masalah kan sesudah penarikan tambang galian C itu. Jadi ada satu kabupaten yang membuat program untuk perluasan area persawahan. Nah, itu kan memerlukan penggalian-penggalian. Betul. Nah, setelah sawah itu selesai, gali-galinya kan numpuk. Pemerintah daerah mau jual tidak bisa. Harus atas izin provinsi. Lokasi dikit di desa. Saya bayangkan. Jadi ini semua penarikan kewenangan ini sejak tahun berapa gitu? Undang-Undang nomor 32. Masih zamannya Bu Mega. Di ujung masa jabatan Bu Mega itu. Ya. Berarti sekitar 2004 ya? Ya, kemudian selama Pak SBY juga penarikannya luar biasa. Pak SBY kan salah seorang yang sering kita sebut sebagai reformis, ya. Beliau adalah TNI yang reformis lah paling tidak. Dialah yang merancang reformasi TNI. TNI gitu. Ya.
Mengapa misalnya sementara kan reformasi bukan cuma TNI. Ya, sebenarnya Apa yang dilakukan oleh Prof dan kawan-kawan dengan desentralisasi dari asalnya sentralisasi dengan otonomi itu kan juga reformasi. Mengapa ketika Pak SBY menjadi presiden kemudian sikap itu tidak mencerminkan seorang reformis? begini, ini isu otonomi daerah memang sangat sensitif. Ya, jadi dari dulu pun saya itu bisa loloskan itu undang-undang pemerintahan daerah 2299 itu hanya ada sejumlah kebetulan. Oh, Dalam keadaan tidak normal. blessing lah gitu ya, Bro. Ya, blessing dalam keadaan situasi yang darurat ya. Iya. Pertama, pemerintahan Orde baru selesai, tidak berfungsi lagi. Kemudian kebetulan presidennya Pak Habibie, orang yang punya visi besar, betul, pandangannya luas, betul, ya, nasional, tidak otoriter. Menteri Dalam Negerinya Pak Soeharno Hamid, orang Riau, tentara yang demokratis dan sangat open minded. Dirjennya saya, jadi ketemu semua kan, jadilah undang-undang itu. Itu kalau dalam keadaan yang dibawa ke sekarang sudah sulit. Ya karena terus terang aja, pemerintah pusat itu tidak pernah ikhlas kewenangan itu pindah ke daerah. Sampai sekarang terbukti kan? Setelah setelah masa Ibu Mega masuk ke SBY, itu penarikannya sistematis berkali-kali. Berkali-kali. Jadi akibatnya daerah sekarang tidak punya sumber. Nah, kemarin ada kejadian di Pati itu. Betul. Pati Bone juga. Mereka paksakan naikkan PBB. Karena itu sumber yang paling nyata di depan mata. Tapi itu juga sekaligus melibatkan beban berat kepada masyarakat kalau dinaikkan. Tapi makanya saya memberikan satu pernyataan bahwa bupati, wali kota, gubernur itu tidak usah terlalu fokus untuk pembangunan fisik. Kalau memang sumber keuangannya tidak cukup, tidak usah. Fokus aja pada pelayanan publik, memperbaiki pelayanan, menciptakan rasa adil dalam masyarakat, fokus pada pemberdayaan. Menciptakan suasana, menciptakan aturan-aturan yang memungkinkan masyarakat bisa secara kreatif menolong dirinya sendiri. Tidak usah Anda langsung membangun. Tidak ada uangnya mau ngapain? Iya betul. Tapi kan hampir semua dari mereka ingin memberikan semacam legacy gitu. Dan legacy itu tuh dalam bentuk janji kampanye ada, mau bangun ini, mau bangun itu yang mengejar mereka. Nah, sedangkan ada perubahan-perubahan dalam kebijakan pusat mengenai transfer uang ke daerah berkurang. Gitu, sumber-sumber dana yang dulunya kita miliki sudah bukan lagi kewenangan kita. Jadi memang ini harus direview lagi. Harus direview ini bagaimana sebenarnya masa depan otonomi ini. Prof, sebagai salah seorang yang berada di garda depan dalam urusan otonomi ini, apakah merasa bahwa apa yang profesor dan teman-teman dulu perjuangkan sekarang kembali ke titik nol? Sudah hancur-hancuran. Bukan hanya titik nol. Udah lebih itu, minus. Lebih itu, sudah minus. Sekarang bupati, wali kota bisa bikin apa, Pak? Ya, mestinya kan otonomi itu harus jelas kewenangan daerah. Desentralisasi itu adalah penambahan kewenangan. Karena dalam pemerintahan itu tidak bisa ada kreativitas, tidak bisa ada kebijakan yang tidak biasa kalau tidak ada kewenangan. Kewenangan itu adalah kunci pemerintahan. Yang kedua, sumber keuangan. Ada kewenangan, sumber keuangan tidak ada, tidak bisa bergerak. Nah, ini harus dipahami oleh orang-orang Jakarta. Dulu saya sudah beri pemahaman itu. Bagaimana supaya daerah itu diberi kewenangan yang cukup dan sumber dana yang cukup. Sekarang dua-duanya nggak ada. Nggak ada kewenangan, nggak ada sumber dana. Nggak ada sumber dana. Jadi mereka ngapain? Mereka akhirnya mikir dengan kemampuan mereka, ya sudahlah, di depan mata ada PBB yang harus dibayar tiap tahun, kita naikkan aja. Gila-gilaan. Iya. Ada yang sampai 1000%. Itu yang 100% aja sudah gila-gilaan. Satu kenaikan beban masyarakat ya di atas 20% itu adalah satu kejutan yang sangat shock ya betul. Harus dihindari. Beban-beban itu maksimum toleransinya 20%. Yang dibeban kepada masyarakat. Ini dihantam 200%. Ada yang 1000%, itu sudah gila. Itu bukan pemerintahan lagi. Kalau begitu, di sisi lain misalnya publik pun seharusnya sudah mulai cerdas kalau ada orang-orang yang seenaknya
calon-calon maksud saya. Seenaknya menjanjikan sesuatu ya, Prof? Itu yang saya lakukan selama ini. Dan saya itu kan punya organisasi. Ya. Namanya Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. Namanya ini kurang populer. Tapi ini bergerak. MIPI ya, Dok? MIPI. Ya. Itu maksudnya memberi edukasi kepada publik tentang bagaimana pemerintah yang baik. Ya. Pemerintah yang baik itu apa saja. Itu menyangkut kepemimpinan, menyangkut manajemen, menyangkut program, pertanggungjawaban segala macam. Itu yang kita sosialisasikan. Biar masyarakatnya ikut mengawasi. Jadi mereka bisa membedakan ini pemerintah baik atau pemerintah yang buruk. Kita mesti mengedukasi mereka, memberi mereka pemahaman. Ya, jadi mereka bisa bersuara, jangan jadi korban terus. Ya, masyarakat berhak atas pemerintah yang baik, Pak. Ini hak, Pak. Betul. Jadi kalau Anda tidak memperoleh hak Anda mesti bisa menuntut. Untuk itu kita merdeka. Iya, betul. Ya, demi dan udah 80 tahun lagi. Ya, kita memerlukan pemerintahan yang mengurus rakyat. Pemerintah yang baik itu adalah yang taat pada kepentingan rakyat. Ini kembali ke DPR nih, Prof. Ya. Tadi Profesor bilang soal koalisi yang presidensialis lagi itu ya, koalisi partai-partai gitu. Seberapa besar kemudian ini membuat dampak yang sangat buruk buat DPR, terutama sangat buruk karena koalisi ini terbalik-balik kan logikanya. Koalisi ini bukannya mengarahkan presiden untuk satu kepentingan yang langsung berkaitan dengan rakyat. Ini bukan koalisi kepentingan rakyat. Koalisi ini adalah untuk mengamankan presiden, pemerintahan. Sehingga koalisi ini dalam beberapa kasus bisa dikatakan didikte oleh presiden. Jadi sebenarnya kalau koalisi itu adalah memperjuangkan kepentingan rakyat sehingga bisa menggiring dan memaksa presiden untuk taat mendahulukan kepentingan rakyat, itu sih oke-oke saja. Itu pun sebenarnya tidak begitu dikenal dalam konteks yang tadi Anda bilang itu demokrasi Pancasila. Ya. Jadi itu adalah satu persekutuan untuk mengangkangi kekuasaan. Boleh kita katakan gerombolan kalau gitu ya, Prof? Bisa dianggap begitu. Kalau dalam penilaian Prof sendiri, sejak kapan tendensi berkumpulnya partai-partai yang tidak untuk publik, tapi untuk dirinya sendiri, itu mulai berjalan saya kira baru 10 tahun terakhir itu. Ya, karena waktu SBY kan sebenarnya hampir dianggap dia ada check and balances yang lumayan juga dan tidak banyak. Iya, betul. Zaman SBY periode pertama itu kan cuma Demokrat, kemudian PBB partainya Pak Yusril, dan partai apa lagi? Cuma 3 waktu itu. Yang mengawasinya banyak ya? Yang mengawasinya banyak. Itu. Tadi Prof mengatakan 10 tahun terakhir artinya Jokowi. Ya. Apakah ketika itu Jokowi yang sangat adidaya atau partai-partai yang sudah mengalami ini pembusukan, katakan saja seperti itulah. Jadi kalau saya awal-awalnya itu partai justru berpikir begini, ini Jokowi tidak begitu kuat sebagai pemimpin. Jadi kalau kita berkoalisi mendukung dia, mudah-mudahan kita bisa mendikte dia. Mungkin pikirannya awalnya underestimate gitu ya. Niatnya itu tidak terlalu buruk sebenarnya awal-awalnya. Ternyata karena kekuasaan di tangan Jokowi, maka bukannya dia yang didikte, dia yang mendikte. Kenapa? Karena partai-partai punya banyak kepentingan. Betul. Ya, partai-partai butuh distribusi kekuasaan. Betul. Bagaimana bisa masuk di kabinet? Itu kan kekuasaan presiden. Butuh sumber logistik untuk itu di kabinet ya. Itu dia, macam-macam sumber. Jadi akhirnya terbalik. Mungkin niatnya itu dulu supaya Jokowi ini jangan kemana-mana, dia harus taat pada kepentingan rakyat. Terbalik menjadi mereka tergantung pada Jokowi. Itu juga mengherankan buat saya gitu loh. Itu artinya Jokowi yang dengan cepat kemudian belajar, atau kemudian ada kekuatan-kekuatan tertentu yang membuat Pak Jokowi menjadi terkesan pintar menggunakan yang kedua ini. Itu yang benar. Jadi saya dulu menyebutnya ada sindikat. Ada sindikat yang mengelilingi dia, yang mendiktekan keperluan pada dia, sehingga dia bisa terarah. Ya, dan menaklukkan semua orang-orang yang partai-partai seharusnya itu seharusnya bisa mengarahkan dia supaya menjadi baik, berpihak kepada rakyat. Dibalik. Sindikat ini
Itu kekuatan yang berada di luar atau berada di dalam? Apakah dia ansih kekuatan politik atau juga kekuatan ekonomi? Itu yang dari dulu saya selalu bilang saya belum tahu. Saya lagi mencari. Iya, iya, iya. Ya, tapi kita bisa melihat elemen-elemen itu ada di sekitar dia. Iya, Ya, iya, iya. tapi itu bagaimana sindikat itu bekerja, itu punya mekanisme sendiri. Dan saya tidak paham. Dengan besarnya Indonesia, dengan masifnya sesuatu yang dikerjakan oleh Jokowi dan dampaknya 10 tahun, bahkan sekarang ini masih kita rasakan, Ya, ada nggak kemungkinan bahwa kekuatan itu tidak hanya lokal, tapi juga global? bisa global. Bisa global. Saya bisa berimajinasi Ya. global power yang ikut bermain itu. Tapi itu adalah satu persepakatan yang sangat baik sehingga betul-betul Jokowi ditampilkan sebagai seorang yang luar biasa. Iya, iya. Di awal-awal ya, Ya, sampai hampir semua orang gitu, dan orang-orang itu pintar kemudian mendukung beliau kan di awal-awal. itu tadi. Jadi orang-orang pintar, orang-orang yang seharusnya punya integritas itu terjebak menjadi keliru karena kepentingan. Dia punya ambisi, dia punya kepentingan harus digolkan ke Jokowi. Nah, dan Jokowi ini kan seperti orang yang jual beli, dia kasih aja itu orang untuk bagi keperluannya. Yang penting dia baik dengan dia kan. Iya, iya, iya. Yang penting dia aman. Nah, sekarang baru ketahuan semua. Betul. Sekarang baru mulai ada suara-suara bagaimana dulu itu kekuasaan dikelola. Ya. Ini kan kecenderungan berkumpulnya partai-partai untuk berkoalisi dengan siapapun yang kemudian memegang kekuasaan itu dimulai dengan Jokowi. Ya. Kemudian dilanjutkan juga oleh Pak Prabowo. Di era Jokowi. Di era Jokowi. Dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Dilanjutkan oleh Pak Prabowo karena dia melihat itu yang paling enak, paling gampang. Tidak ada lawan. Ini kan semua satu persepsi yang keliru. Seolah-olah pemerintah itu kalau tidak ada yang kritik dia aman gitu. Padahal itu jebakan. Pemerintahan dijalankan tanpa kritik itu bisa menjerumuskan dia pada jurang kehancuran. Karena kritik itu adalah semacam kekuatan untuk menekan dan mencegah terjadinya kerusakan. Itu penting sekali. Jadi kalau sampai ada pemerintah atau seorang presiden, seorang penguasa yang menghimpun kekuatan sebanyak-banyaknya untuk menghindari kritikan, itu keliru. Itu bunuh diri. Bunuh diri ya? Bunuh diri. Karena itu orang-orang hanya akan memuji-muji Anda terus. Bisa disebut bunuh diri, bisa disebut juga sebetulnya, bisa nggak dikatakan bahwa dia sebetulnya tidak siap untuk memimpin karena selalu ingin tadi dipuji-puji dan sebagainya? Ya, dia tidak siap untuk memimpin dalam kompleksitas pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan pengakuan Pak Jokowi kan beliau tidak suka membaca, bacaannya juga sesuatu yang katakan saja tidak seperti ini ya, orang kedua nih yang saya sebutkan, Pak Prabowo. Pak Prabowo udah bacaannya dari dulu juga hebat gitu ya. Kemudian saya dengar setiap New York Times bestseller juga beliau baca gitu. Tapi mengapa kemudian bacaan yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, kapasitas yang berbeda ini kemudian tidak memunculkan kinerja yang berbeda? Itu dia. Jadi ini kembali pada kepribadian. Jadi ada kendala-kendala yang membuat, sebenarnya kalau soal pemahaman terhadap seluruh persoalan ini, itu Pak Prabowo saya tidak ragukan. Dia paham semua. Cuma dia ada kendala-kendala yang membuatnya dia ekstra hati-hati atau mungkin juga takut untuk melakukan sesuatu koreksi atau tindakan yang bisa menyakiti yang lain atau yang bisa menimbulkan semacam gejolak. Padahal gejolak itu bagian dari dinamika perbaikan. Ya, kalau Anda tidak mau gejolak, jangan bikin perbaikan. Jangan bikin koreksi terhadap berbagai macam penyimpangan. Dan bisa kita mengatakan, kalau Anda tidak mau gejolak, ya Anda tidak bisa mengharapkan kinerja yang bagus juga, barangkali begitu ya? Jelas. Memang pemerintah, terutama dengan situasi, semua yang ditinggalkan Jokowi ini kan bermasalah. Ya, tidak mungkin Anda mengurus pemerintahan Indonesia pasca Jokowi dalam keadaan normal. Ini keadaan darurat, super darurat, Pak. Harus ada tindakan-tindakan, langkah-langkah, visi yang betul-betul meyakinkan publik bahwa ada masa depan yang lebih baik.
Apakah misalnya seseorang yang sudah dikasih amanat untuk membuat Indonesia yang lebih baik, Pak Ya, Jokowi, ya. kemudian dia banyak membuat kesalahan, apakah sah kalau kemudian kita minta pertanggungjawaban beliau? Oh, sangat-sangat sah. Itu perlu. Pemerintahan itu kan ujung-ujungnya tanggung jawab. Oke. Harus dikejar justru. Supaya bertanggung jawab atas semua ini. Terhadap utang-utang yang susah kita bayar. Sekarang Iya, 8.700 sekarang katanya. Pak Prabowo menghadapi tagihan utang. Iya, Jatuh tempo itu. Iya, betul. Nah, mau bikin apa kita? Nggak mungkin kan dijawab dengan mencetak uang. Iya. Ya, sementara situasi ekonomi kita, ya atau perdagangan luar negeri yang menjadi andalan suatu negara untuk bisa dianggap Bisa dapat pemasukan ya. bisa membayar utang itu kan tidak terjadi. Betul. Jadi kalau kita bicara dengan para ahli ekonomi yang objektif ya, itu semua prihatin dengan kondisi ekonomi kita ini. Oke. Jadi ini tidak mungkin kita mengurus dengan biasa-biasa saja. Dengan cara yang normal ya. Diperlukan ekstra terobosan Betul. dan keberanian untuk membuat orang lain itu harus taat. Keberanian. Saya ingin penilaian dari Prof. Pak Prabowo saat ini bukan dulu punya nggak itu? Berani pidato ya iya. Oh siap. Tapi berani berbeda dengan Jokowi masih tanda tanya. Betul. Berani mengoreksi semua kesalahan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi, saya ragukan karena belum keluar. Iya. Ya, jadi urusannya kemarin aja belum keluar satupun keputusan dari beliau kan? itu dia. Yang soal tuntutan publik itu kan, sampai kemudian datang kerusuhan. Kan belum ada kan? Belum kita lihat paling tidak. Ya, jadi saya kasihan sebenarnya kalau melihat semua ini. Sepertinya Pak Prabowo bekerja sendiri. Negara ini tidak bisa Anda urusin secara tunggal. Iya. Anda memerlukan tim yang besar, yang berkapasitas tinggi, komitmen tinggi untuk mengatasi masalah. Makanya yang saya katakan sejak awal, perlu ada pemetaan apa sih situasi yang kita hadapi ini. Pemetaan masalah, kunci-kunci permasalahan itu ada di mana. Baru Anda menentukan bagaimana cara menghadapi itu, mana yang diprioritaskan. Nah, jelaskan kepada publik. Jadi publik itu Pak, yang sekarang lagi susah ini, lagi menderita, itu bisa sabar menunggu perubahan-perubahan itu, asalkan mereka tahu. Diberi gambaran. Asalkan mereka tahu, diberi harapan itu. Mereka harus punya harapan. Katakanlah sekarang saya miskin-miskin. Sekarang saya masih tidak bisa punya pekerjaan. Berapa lama saya menunggu untuk saya bisa keluar dari kemiskinan? Pertanyaan saya adalah, apakah Pak Prabowo sudah memberikan harapan itu? Belum. Oke. Sampai sekarang belum. Kabinetnya aja memberi pesan yang sangat buruk kepada publik kan. Betul. Kabinet itu sama sekali tidak ada pesan positif dari kabinet itu bahwa dia bisa menyelesaikan masalah. Padahal itu entry point begitu kan, Prof? Itu poin pertama. Iya. Itu yang pertama. Jadi begitu pemerintahan dilantik, kabinet itu yang memberi pesan secara langsung kepada publik bahwa kita akan punya harapan untuk perbaikan apa tidak. Itu dilakukan Pak Harto dulu. Iya. Dari 100 menteri menjadi kurang dari 20 menteri. Betul. Kabinet 100 menteri zaman Bung Karno ya? Bung Karno. Menjadi kurang dari 20 menteri, semuanya dengan kapasitas tinggi. Teknokrat. Ya. Semuanya kapasitas tinggi sehingga publik tahu, walaupun mereka terbatas pengetahuannya, tapi mereka bisa diyakinkan bahwa ada harapan. Saya waktu itu kan masih SMA kelas 1. Iya. Ya. Kita sudah punya harapan, guru-guru saya semua mengatakan, ini ada harapan. Ya, karena kabinetnya seperti ini. Harapan dari inflasi 650% zaman itu ya? Iya, betul. Jadi saya nggak tahu kenapa Pak Prabowo gagal memberi pesan pertama dengan kabinetnya itu. Tiba-tiba kabinetnya menggemuk. Iya. Ya, dengan orang-orang yang peninggalan Jokowi masih ditampung. Betul. Yang sudah jelas-jelas prestasinya tidak jelas. Tidak ada. Tidak hanya prestasinya nggak jelas, beberapa bermasalah secara hukum. Bahkan ada yang bermasalah. Betul. Semua kementerian punya wakil. Ini tidak pernah dalam sejarah Indonesia loh. 80 tahun merdeka baru sekarang Anda punya kabinet yang menteri-menteri punya wakil semua. Dulu itu wakil hanya untuk kementerian-kementerian yang menterinya itu pasti sangat sibuk. Seperti Menlu. Itu perlu menteri, wakil menteri. Menteri Keuangan juga sangat sibuk. Perlu wakil menteri. Ini kita kepalang menguliti nih, Prof. Pak Prabowo bilang soal efisiensi. Kemudian di setiap kementerian
Ada wakil menteri, dan wakil menteri itu kan juga butuh Oh digaji, jelas. butuh fasilitas. Ini sebetulnya paradok nggak dengan urusan efisiensi ini? Ya memang paradok, tapi Pak Prabowo kan memang Mr. Paradok. Bukunya aja Paradok Indonesia. Buku, ya. Oh, iya. Jadi itu paradoks yang diciptakan sendiri. Saya tidak tahu, tidak mungkin tidak ada yang menasihati. Pasti ada yang menasihati di sekitarnya itu. Kalau ada orang yang menasehati dan kita asumsikan nih Prof, nasihatnya adalah nasihat-nasihat yang baik. Apa bisa kita katakan kemungkinan Pak Prabowo tidak mau mendengar? Tidak mau mendengar dan dia punya pikiran sendiri. Dia mengikuti nalurinya sendiri. Ya saya kira itu bisa banyak orang buat tebakan-tebakan. Mengapa misalnya orang-orang Jokowi masih duduk dalam kabinet? Itu banyak yang menebak bahwa pertama mungkin memang ada titipan dari Jokowi dan Pak Prabowo terlanjur menyetujui itu. Ya, yang kedua kemungkinan Pak Prabowo sendiri menganggap ini untuk melanjutkan. Tapi yang dilanjutkan apa? Kecuali kalau prestasi luar biasa itu kan dilanjutkan. Iya. Nah, jadi ini pun tidak jelas persepsinya. Iya. Nah, ini kalau diulas secara pemerintahan, Pak, pakai ilmu pemerintahan, ini semua negatif ujungnya, Pak. Bisakah kita bisa mengais-ngais kemudian menemukan satu simpul sehingga kita bisa menelusuri dan membangun kembali yang baik? Seharusnya bisa kalau ada kemauan. Ini kan semua tidak ada yang terlalu tersembunyi. Ya, gampang sekali dideskripsikan keadaan ini. Jadi kan begini ya. Jadi satu masalah itu, katakanlah masalah kabinet, masalah pemerintahan, soal manajemen pemerintahan, soal program pemerintahan, soal appointment dalam jabatan-jabatan tinggi. Itu kan mudah dideskripsikan. Ya, setelah deskripsinya sudah jelas, maka kita bisa mengevaluasi. Itu di mana salahnya ini? Kamu mesti ada salahnya. Kenapa keadaan seperti ini? Nah, baru kita bisa menemukan solusinya. Nah, deskripsinya sekarang jelas kok. Ya, deskripsinya itu adalah kabinet kita tidak produktif, kabinet kita berisi orang-orang yang katakanlah kualitasnya rendah, tidak kapabel lah ya. Komitmennya tidak jelas, kapasitasnya rendah, sehingga tidak mungkinlah ini digerakkan untuk mencapai sesuatu. Nah, ini mesti dievaluasi. Artinya solusi pertama yang Profesor tawarkan adalah reshuffle. Harus reshuffle. Bukan reshuffle sebenarnya. Apa, Pak? Pembentukan kabinet baru. Kalau reshuffle kan cuma mengeluarkan sekian orang. Ini harus babat gitu ya? Ini harus dimulai dari baru, Pak. Jadi kalau dalam wayang babat alas aman. Kalau tidak gagal, Pak. Iya. Ini tidak bisa tambal sulam. Ya. Dalam praktek politik, reshuffle itu sebenarnya tambal sulam. Iya betul. Ya, menyingkirkan yang memang tidak bisa lagi dan melanjutkan yang ada. Kalau ini tidak bisa, Pak. Prof, secara implisit mengatakan bahwa tidak ada satupun di kabinet ini yang capable. Mungkin kalau secara individu ada satu dua. Tapi secara keseluruhan kabinet ini tidak akan efektif. Iya. Karena kapasitasnya rendah. Jadi kapasitas rendah itu antara lain tercermin dari kinerja sehari-hari. Apa sih yang dicapai oleh mereka? Omongan-omongannya tidak bermutu. Iya. Itu yang dikatakan oleh Pak Mahfud. Iya. Bahkan bikin hingar juga kadang-kadang ya. Ya, bahkan ya orang-orang lama pun yang kita anggap itu sebenarnya punya kapasitas tertentu juga sudah mulai goyah gitu, sudah mulai tidak jelas arahnya. Seperti misalnya Menteri Keuangan. Ibu Sri. Ya, Ibu Sri itu kan sudah diakui sekian lama bahwa dia adalah seorang yang punya kapasitas tinggi. Iya, betul. Ya, terutama dalam mengatur utang. Iya, betul. Jadi kelebihannya Ibu Sri Mulyani itu bisa tidak sulit dia mencari utang. Itu tidak gampang juga. Betul. Tidak gampang itu Anda dipercaya mencari utang. Itu kelebihan dia mencari utang. Cuma ketika itu utang-utang itu salah kelola, masuk kemana-mana yang kemudian menimbulkan beban sampai sekarang, itu sudah perlu dia pertanggungjawabkan. Dengan tidak adanya harapan, Pak Antoni Budiawan kemarin bilang bahwa utang kita itu sudah 8.700 triliun, katanya ya. Pokoknya kalau secara rasional kita susah untuk nutupnya, ya. Dan pembangunan ke depan juga kan kelihatan tanda tanya besar. Apakah kita bisa mengangkat kembali sesuatu yang pernah tren di awal tahun 2000-an? Odious debit
atau utang najis itu. Kita menganggap bahwa yang kemarin dibikin oleh Pak Jokowi dan pemerintahannya itu adalah utang-utang najis. Bisa begitu? Itu saya tidak tahu. Mesti itu kan ada implikasinya kemana-mana. Betul. Ya, jadi tetapi yang jelas utang itu kan resmi. Ya, ya, ya. Kalau utang itu resmi, maka itu ada beban. Satu-satunya cara untuk Anda lakukan kalau Anda mau ya, Ya. dan punya kemampuan bargaining yang tinggi adalah minta penghapusan. Ya, 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 ya. Jadi kan tahapannya itu maksimumnya kan tawarannya itu minta penghapusan utang. Iya, betul. Ya, apakah itu 100%, apakah sekian persen. Yang kedua, minta penundaan pembayaran. Iya, iya, iya. Kalau tidak bisa bergerak. Iya, iya. Karena penerimaan kita tetap tidak ada peningkatan yang luar biasa Betul. dari penerimaan kita. Berkurang mungkin bahkan ya. Ya, Berkurang malah mungkin. cenderung berkurang. Iya, iya. Ya, Iya, iya. cenderung berkurang. Ada nggak Profesor melihat dari mungkin saya salah mengatakan dari gestur dari apa kelihatan bahwa pemerintah saat ini akan mau untuk melakukan yang tadi? Saya tidak melihat tanda-tanda itu. Karena ada semacam kebanggaan palsu yang dibangun terus. Kebanggaan palsu. Kebanggaan palsu. Kita ini bangsa yang besar. Kita ini adalah bangsa yang kaya. Kita ini bangsa yang punya kemampuan untuk mengatasi segala masalah. Padahal kalau Anda mau minta pengampunan utang, itu kan harus merendah sedikit. Harus menjelaskan, ini loh situasi saya, tolong dimengerti. Saya tidak tahu bagaimana negosiasinya. Para ahli diplomasi bisa menyampaikan itu. Apakah ketika urusan pengampunan utang ini diangkat oleh pemerintahan saat ini, Pak Prabowo, itu akan mencederai pride kita sebagai national pride kita? Sebenarnya tidak. Itu kan tergantung caranya. Ya. Karena kan realnya memang kita sedang bermasalah. Kita sangat bermasalah dalam hal utang, dalam hal keuangan negara. Jadi kalau kita mau bernegosiasi mengenai itu, kita harus siapkan mental. Ya, dengan tanda petik agak mengemis, tapi dengan terhormat gitu. Dan terhormatnya apa? Kan untuk publik juga ya, Prof. Betul. Kalau perlu minta izin kepada publik, minta izin kepada rakyat. Izinkan saya untuk atas nama saudara-saudara meminta pengampunan kerelaan hati para pemimpin dunia yang memberi kita utang itu agar mau memaafkan kita dan mau mengurangi beban kita. Prediksi Prof, jawaban rakyat gimana? Kalau rakyat sih oke-oke aja. Kalau rakyat sih oke saja. Yang selalu jaga gengsi itu bukan rakyat, pejabat-pejabat itu yang gengsi palsu itu. Rakyat sekarang mau gengsi apa lagi, sudah terpuruk kayak gini. 100 juta lebih dalam kemiskinan, Pak. Di dalam kemiskinan tidak ada harga diri, maaf saja. Ya. Jangan bilang biar miskin asal sombong, tidak ada. Itu retorika yang keliru itu. Ya, kalau miskin ya miskin, Anda tidak punya harga diri. Bahkan kan yang benar sesuai kata Nabi kan kadal fakru an yakuna kufran. Ya kan? Betul, mendekati kekafiran. Memang hina. Ya, jadi jangan menikmati kemiskinan. Kemiskinan itu adalah lawan. Dulu pernah saya konsepkan itu. Atau mungkin karena gini, yang yang merasakan kemiskinan kan publik, rakyat jelata. Sementara kan elit tidak merasakan kemiskinan. Tidak. Jadi kemudian mereka merasa bahkan eksploitasi kemiskinan. Maaf aja ya. Pembagian sembako istilah itu? Bansos. Itu kan sebenarnya memanfaatkan kemiskinan, mengeksploitasi kemiskinan. Karena bansos kan nggak ada tujuannya. Kalau tujuannya hanya untuk mensejahterakan, tidak ada pesan politik, sih kita anggap ikhlas lah. Mudah-mudahan ada amalnya gitu. Tapi ini kan bansos dengan pesan. Adakah sebetulnya kemiskinan ini cenderung dilestarikan agar biaya-biaya politik menjadi murah? Kalau dilestarikan itu kan kejahatan terlalu besar. Ya, saya kira dieksploitasi. Dimanfaatkan gitulah. Tapi ini mengherankan juga sebenarnya. 80 tahun kita merdeka, mengurus negara, menguras seluruh kekayaan alam, menebang semua hutan, menguras seluruh isi perut bumi, menguras seluruh isi laut. Masa Anda tidak bisa mensejahterakan rakyat? Betul. Negara lainnya tidak punya apa-apa bisa sejahtera. Betul. Kembali lagi Pak, teori pemerintahannya adalah kecerdasan pemerintahanlah yang membuat masyarakat itu bisa maju sejahtera.
bukan sekedar kekayaan alam. Dia aja beberapa negara yang sebenarnya kekayaannya tidak ada, Singapura tidak ada, Jepang tidak ada. Tapi pemerintahannya yang cerdas dan mengabdi pada kepentingan rakyat bisa menimbulkan atau menghasilkan masyarakat yang sejahtera. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur mengatakan ini adalah kegagalan pemerintahan. Rakyat adalah korban dari ketidakmampuan pemerintah mengurus mereka. Ya. Kalau jangan salahkan alam, jangan salahkan Allah apalagi yang memberikan kita kekayaan. Kita diberi kekayaan luar biasa, salah urus. Bahkan menjadi kutukan ya kalau kata Richard Auty, kan kutukan kekayaan alam itu. Bisa begitu. Bisa begitu, ini luar biasa sebenarnya. Ketika DPR tidak berdaya, kan kita sekarang mengenal 2 kamar. Apakah bisa kita kemudian ini lemas, ini dibangkitkan, DPD misalnya? Apakah mungkin? Bukan solusi. Bukan solusi? Ya, kalau saya bilang begini, saya kan pernah di DPR ya, jadi saya tahu sedikit lah di dalam itu. Jadi semua itu tergantung pada reformasi partai politik. Partai politik kita harus direformasi dulu. Mengubah persepsi mereka. Mereka punya tanggung jawab harus diarahkan bahwa kau sebagai partai, tugasmu adalah menyiapkan dan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang baik di bidang politik, baik itu di DPR maupun di eksekutif. Itu dulu tujuannya. Nah, kalau partai politiknya mengkorupsi kekuasaan itu dengan meminta sogokan, kasarnya begitu, untuk Anda bisa dicalonkan anggota DPR atau Anda dicarikan bupati atau gubernur atau apapun, itu akar dari semua persoalan. Jadi partai politik harus jujur dulu pada dirinya sendiri. Ikhlas, saya punya tugas adalah menyiapkan pemimpin pada semua level. Nah, itu tugasnya dia. Sehingga dia menjadi malu dan menjadi merasa berdosa kalau salah mengajukan pemimpin. Sekarang coba, sekian ratus bupati, wali kota, gubernur sudah ditangkap. Itu kan semua dukungan partai. Apa tanggung jawab partai atas semua perbuatan dia? Berlepas diri kebanyakan, Bang. Lepaskan diri. Tidak bertanggung jawab. Itu kan Anda salah pilih. Anda salah mengajukan orang. Jadi partai harus dibenahi dulu. Sumber dari permasalahan politik kita ada di partai politik. Ini mesti direformasi. Pembenahan yang pertama kali bisa dilakukan pada partai apa? Itu dia. Apakah undang-undang politiknya atau gimana? Dulu saya menganggap begitu. Kita buat undang-undang yang mengatur tentang partai. Tapi saya pikir tidak mungkin Anda mengatur dengan undang-undang. Ini diperlukan semacam kesadaran baru yang bangkit dari para pemimpin partai. Dan ini yang menjadi pertanyaan besar. Mungkinkah mengharap kesadaran itu bangkit dari pemimpin partai dalam kondisi yang seperti ini? Jadi kalau misalnya Prof tidak berharap itu datang dari elit, pemimpin partai kan elit. Siapa yang bisa kita harapkan di saat-saat seperti ini? Itu dia. Secara teori ada. Masyarakat bisa menilai partai-partai apa yang layak mereka dukung. Tapi ini kan memerlukan kecerdasan masyarakat dulu. Masyarakat cerdas menilai ini partai tidak bisa, ini harus diboikot. Karena dia berkhianat kepada kita. Nah, ini yang harus diedukasi lagi. Jadi memang mungkin saya membayangkan begini. Mungkin besok lusa yang kita perlukan itu adalah para cendekiawan kita pada level mahasiswa ke atas itu rame-rame turun ke masyarakat memberitahu mereka bagaimana hak-hak rakyat untuk bisa menghadirkan pemerintahan yang baik itu. Tidak bisa hanya dengan sporadis melalui media massa apa segala, nggak bisa. Harus turun langsung. Tidak cukup, harus langsung. Dan itu harus rame-rame. Jadi harus ada kesadaran kolektif di kalangan generasi muda, terdidik, katakanlah mahasiswa ke atas, itu untuk memberi pengertian kepada rakyat. Kamu itu berhak atas pemerintahan yang baik. Dan pemerintahan baik itu harus dimulai dengan partai politik yang baik. Kecuali kalau kita tidak demokratis. Kalau kita demokratis harus dimulai dengan partai politik. Marilah kita benahi partai politik itu. Bagaimana supaya tidak ada lagi pengkhianat yang mengurus partai. Yang memberi calon-calon DPR dan eksekutif yang kemudian mencederai kepentingan rakyat. Dan setelah bersalah pun mereka tidak melakukan tidak ada. Tidak ada. Jangankan itu ya, bertanggung jawab. Misalnya kalau di Jepang itu kan harusnya bunuh diri ya. Iya, betul. Nah, ini tidak pernah kita dengar ada pimpinan partai yang minta maaf karena kadernya yang jadi bupati, wali kota, gubernur ditangkap. Ya, betul. Gak ada. Gak ada. Jadi tidak ada tanggung jawab.
Apakah sudah ada kecambah-kecambah untuk gerakan itu, Prof? Saya belum melihat. Mestinya ada, Mestinya ada. karena secara kolektif ya sudah terbentuk opini. Ya, jadi ini bangsa ini terlalu bodoh kalau tidak sadar bahwa dia butuh perubahan pemerintahan. Dia butuh perubahan dalam mendorong kehadiran orang-orang yang baik dalam politik. DPRD, DPR RI, eksekutif. Ini harus ada satu gerakan kolektif, ya, moral untuk menghadirkan orang-orang baik. Nah, kembali kepada tadi itu, supaya orang-orang baik itu muncul dari pencalonan-pencalonan partai. Prof, begini, DPR sebaiknya diisi orang-orang baik, kata Prof. Betul. Tapi kan yang ada sekarang di DPR itu orang-orang yang masih senang meraup-raup buat kantongnya, gitu ya. Ini pertanyaan bodoh, tapi saya ingin tanyakan, apakah mungkin misalnya kita membuat tunjangan DPR, gaji DPR itu secukupnya saja, agar orang-orang rakus ini tidak masuk DPR? Ada orang-orang yang sudah, katakan saja, selesai dengan dirinya lah yang masuk DPR. Begini, itu tidak cukup. Tidak cukup. Prosedur dan proses untuk masuk ke DPR melalui pemilihan itu otomatis membutuhkan biaya. Dan mereka setelah duduk itu merasa dia sudah investasi atau mungkin dia berutang harus dia bayar. Terjadilah mereka di DPR itu atau DPRD itu ada kegiatan cari uang untuk menutup yang kemarin itu. Itu masalah besar. Jadi kembali pada sistem ini, bagaimana supaya ada kesepakatan rakyat, gitu, tidak mau menerima money politics, tidak mau menerima bantuan dari orang-orang yang mencalonkan diri. Bisakah kita membuat DPR ini tidak merangsang orang-orang yang masih butuh kekayaan untuk masuk ke dalamnya? Maksud saya begitu. Saya kira sulit itu. Sulit ya. Ya. Jadi memang itu naluri manusia kan. Iya. Tidak investasi aja setelah masuk ada peluang dia mesti manfaatkan. Apalagi ada investasi. Ada hitung-hitungannya. Jadi ini memang yang harus dibersihkan dulu. Bagaimana kampanye politik itu tidak menggunakan uang. Iya. Bagaimana partai politik itu tidak memungut mahar untuk pencalonan-pencalonan politik. Ini tidak gampang. Ini hanya bisa terbentuk kalau masyarakat kita secara mayoritas itu menolak semua kejahatan ini. Sehingga orang malu. Iya. Orang malu melakukan itu. Ini rasa malu ini tidak ada. Ada beberapa pemikir, beberapa orang pintar yang mengatakan itu dimulai dengan tidak adanya budget yang cukup dari negara untuk partai politik. Apakah begitu? Kan yang kita lihat sebetulnya tidak gini. Satu lembaga digaji besar, tetap aja mereka korup gitu kan, begitu juga. Tidak ada kewajiban negara mendanai partai politik. Partai politik itu harus menjadi independen. Kalau dia bergantung pada negara, apa bedanya dengan kepala dinas? Jadi partai politik itu jangan Anda bikin partai kalau tidak mampu cari uang. Itu yang saya alami dulu kan. Saya coba partai politik. Bisakah saya berpartai dengan modal kecerdasan saja? Waktu itu partai PDK. Dengan modal kecerdasan saja, dengan modal niat baik saja, dengan modal rencana kerja yang baik aja mendapat dukungan. Ternyata tidak bisa. Saya tidak mampu karena orang-orang yang data itu membutuhkan bantuan. Dan saya tidak punya uang. Ya, jadi ini timbal balik lah. Ya, partai harus cari uang kan untuk membiayai dirinya. Masyarakat mau mendukung kalau dikasih sesuatu. Nah, ini semua akibat dari kemiskinan. Jadi mental miskin ini yang kita hadapi dulu. Mental miskin di masyarakat ini yang harus kita hadapi. Mental miskin itu adalah mengharap segala sesuatu itu dapat apa? Imbalan. Jadi mesti jauh perjalanan kita, Pak. Kalau misalnya setiap kali ada sesuatu dan masyarakat mengharapkan imbalan, altruisme itu sebetulnya sudah nol di negara kita. Ya. Altruisme, sesuatu yang datang dari itu sincere. Ya, itu belum ada. Belum ada. Faktornya banyak. Faktor pendidikan,
pendidikan rata-rata kita kan rendah. Iya, iya, iya. Yang kedua, memang kesejahteraan minimumnya itu memprihatinkan gitu Pak. Jadi tidak bisa ada harga diri manusia Indonesia kalau kemiskinan terpelihara, kebodohan terpelihara. Itu satu tantangan besar yang kita hadapi. Bagaimana memberikan pendidikan yang gratis pada seluruh rakyat? Bagaimana mensejahterakan guru? Jadi kita tidak usah belajar jauh-jauh. Bagaimana Malaysia, bagaimana Singapura membangun dirinya, bagaimana Jepang membangun dirinya. Anda pergi cari di sana. Semua itu jawabannya ada yang satu yang konsisten, yaitu guru. Padahal mereka kan selalu mengakui bahwa Malaysia itu banyak belajar pada kita di zaman awalnya dulu. Ya, bukan belajar pada kita, dia mendatangkan guru-guru kita, dia bayar mahal. Itu karena mereka tidak punya cukup guru. Jadi bayangkan dulu Malaysia itu mengimpor guru dari Indonesia untuk mencerdaskan bangsanya. Jepang itu pendidikan sangat penting. Ingat nggak peristiwa sesudah bom atom itu Hiroshima dan Nagasaki? Itu yang pertama ditanyakan oleh kaisar adalah berapa guru yang tersisa? Betul. Kan itu masa depan. Betul. Guru itu adalah masa depan kita. Betul. Nah sekarang guru kita terlantarkan, bahkan kita hina. Ini di mana peradabannya gitu? Dihina dengan apa? Beban negara itu ya? Beban negara. Itu justru harus menambah beban untuk guru itu. Seandainya Anda berutang hanya untuk mensejahterakan guru, itu masih masuk akal. Jika Prof dikasih mandat untuk merombak tata kelola legislasi dalam 1 atau 1,5 tahun ini, apa 5 langkah prioritas yang akan Profesor lakukan? Ya, kita mesti menata ulang sistem pemilihan. Ya, sistem pemilihan. Saya dari dulu berharap mestinya sistem pemilihan DPR kita itu sistem distrik. Sistem distrik, ya. Jadi yang dipilih itu adalah orang yang diterima oleh distrik itu, yang disepakati. Jadi satu partai satu calon di setiap distrik. Kabupaten kalau di kita berarti ya, Prof? Ya. Kabupaten kalau di kita ya? Apakah itu kabupaten atau kabupaten besar bisa beberapa distrik? Jadi tergantung jumlah penduduk kan? Iya, betul. Jadi dengan sistem distrik itu banyak keuntungannya. Pertama yang dipilih adalah orang yang memang dikenal dan dipercaya oleh rakyat. Yang kedua, perhitungannya simpel. Perhitungan selesai di distrik itu. Jadi hari ini pemilihan, pagi-pagi, nanti malam Anda sudah tahu siapa wakil Anda. Sekarang kan dikirim ke Jakarta dulu. Ya, sampai hampir 1 bulan baru keluar hasilnya. Dalam perjalanan terjadi manipulasi macam-macam. Kalau sistem distrik, kemungkinan untuk penyelewengan itu tertutup. Lebih kecil ya. Karena selesai di situ. Selesai di situ langsung diumumkan. Nah, ini yang pertama, sistem distrik. Yang kedua, tidak ada recall kecuali kasus pelanggaran etika yang besar atau pidana. Jadi mereka punya kemampuan untuk membuktikan bahwa ketika keyakinan dan loyalitas saya kepada negara dan bangsa itu dimulai, berakhirlah keyakinan saya dan loyalitas saya kepada partai. Partai itu hanya kendaraan. Bukan sesuatu yang disembah dan berulang-ulang. Bolak-balik datang memuja partai supaya jangan diganggu. Nah, ini supaya tidak di PAW tadi ya. Ya, jadi kita harus menghasilkan anggota-anggota DPR yang independen dan berpotensi menjadi pemimpin-pemimpin negara. Jadi nanti pemimpin-pemimpin itu diambil dari kaderisasi melalui parlemen. Itu jalan yang benar. Jadi menteri-menteri pun itu adalah orang-orang parlemen yang teruji bisa dalam debat dan segala macam. Teruji. Betul. Yang sudah teruji. Terus dua lagi, Prof. Yang ketiga, memang perlu ada semacam kompensasi kepada partai untuk memungkinkan mereka beroperasi. Walaupun modal dasarnya harus dari rakyat, tapi setelah terpilih memang ada imbalan berdasarkan jumlah pemilih yang mereka terima. Itu adalah kontribusi negara pada pembangunan demokrasi. Ya, jadi basisnya adalah berapa jumlah suara yang Anda peroleh pada setiap pemilu. Itu berlaku di beberapa negara. Jadi tidak bisa juga dilepas. Tapi modal awalnya harus dia punya sendiri. Selanjutnya ada 2 lagi. Saya kira itu cukup. Cukup ya.
Ya, Dengan karena artinya kalau itu dilakukan, karena Profesor punya harapan. setelah itu masyarakat merasa punya punya peluang untuk mengikuti mereka dan mengoreksi mereka. Oke, terima kasih sekali, Prof. Oh, terima Untuk kasih. ininya. Mudah-mudahan apa namanya? Tadi Prof mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada harapan yang bisa kita Belum. pegang. Ya, Ya mudah-mudahan kalau tidak hari ini, kita berharap itu besok. Amin. ya mudah-mudahan begitu. Dari semua kritik dan harapan, satu hal yang jelas, parlemen tanpa akuntabilitas adalah ancaman terbesar bagi demokrasi itu sendiri. Maulana Jalaluddin Rumi pernah berujar, keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ketidakadilan adalah menempatkan segalanya bukan pada tempatnya. Nelson Mandela pun mengingatkan, seorang pemimpin adalah hamba rakyatnya. Ia dipilih bukan untuk memerintah, tapi untuk melayani. Dan Thomas Jefferson menegaskan, ketika rakyat takut pada pemerintah, itu tirani. Ketika pemerintah takut pada rakyat, itulah kebebasan. Ketika DPR tidak lagi melayani rakyat, melainkan lebih sibuk melayani kekuasaan, ia telah menempatkan dirinya di sisi tirani, bukan di sisi kebebasan. Maka jangan biarkan parlemen kehilangan jiwa profetiknya. Demokrasi hanya akan hidup bila wakil rakyat berani ke tempat semestinya sebagai suara rakyat, bukan gema penguasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Ya.